Selamat datang semuanya di channel Main Crypto, di mana tempat orang-orang duduk ngumpul nongkrong sambil ngomongin kripto. Dan di kesempatan sore ini gue sebenarnya mau sedikit bahas-bahas tentang token baru yang tadi di request oleh viewer kita, yaitu koin yang ya bisa dibilang baru muncul dari April juga. Tapi sebelum kita mulai untuk ngebahas tentang fundamental dari koinnya, gue mau bahas sedikit dulu tentang koin yang tadi pagi ini ya. Tadi pagi gue prediksi, yaitu XRP dan juga Doge. Dan gue mau ucapin selamat dulu buat kalian yang mungkin udah ngikutin prediksi gue, karena untuk harga Doge kali ini dia sudah tembus ke new ATH atau new all time high-nya. Jadi seperti prediksi gue tadi pagi ya, kalau Doge ini nantinya akan meningkat lagi ya. Jadi kita beri tepuk tangan dulu buat kalian yang mungkin udah TP lah ya, atau mungkin belum dijual masih ngehold. Tapi setidaknya kalian udah mendapatkan keuntungan yang cukup lumayan dari kenaikan harga Doge ini dulu. Beri tepuk tangan dulu. Ya, jadi tadi juga barusan ada yang nanya di sini di komentar ya. Bang, sekarang jam 16.53 Doge udah tembus 6.000. Bagaimana kelanjutannya? Dan di sini gua bilang jam 17.30 atau setengah jam lagi ya, sekitar 30 menit lagi gua mau upload video ini. Dan untuk kelanjutan harga Doge ini kita tarik dulu lagi ya. Untuk Fibonacci-nya kita tarik dulu lagi. Yang tadi kita tariknya sampai sini ya. Nih, aduh, nggak kelepas. Nah, di sini kita lihat harga Doge ini dia sekarang udah menembus ke target kita yang tadi ada di sekitar angka ATH-nya yang lama ya, di sekitar 6.000-an, 6.000 pas lah seenggaknya ya. Dan sekarang ini harganya udah di angka 6.500. Selanjutnya kira-kira berapa? Dan menurut prediksi gue, kalau kita tunggu lihat RSI dulu ya buat indikator. Di sini harganya masih terus naik ya, belum melakukan pergerakan reversal untuk harga di titik jenuh, yang itu artinya ini masih akan terus naik lagi. Tapi gue masih belum bisa prediksi sampai kapan ya ini. Dan kita nggak usah lihat exponential moving average karena udah pasti di sini bersilangan ya, udah ketara banget kalau kayak gini. Ini RSI-nya kita tutup dulu di sini ya. Untuk EMA-nya kita hapus dulu. Dan di sini kalau kita zoom out dan kita buat Fibonacci yang terbalik di sini. Ya, sorry. Di sini ya. Nah, kalau kita lihat di sini, sorry ini kayaknya ketinggian. Di sini ya. Dan ini dipasin di sini. Nah, dan kalau kita lihat untuk harga Doge ini, target kita selanjutnya itu ada di angka 8.000. Yang itu sekitar berapa persen tuh dari harga new ATH yang tadi ya, dari 6.000 tadi. Sebentar, sekitar 30%. Kan bisa diukur ya, kita bisa ukur aja pakai ini. Oh, ternyata sekitar 40%-an ya. Untuk ini, tapi kita lihat dulu. Buat kalian yang mungkin udah nge-hold Doge yang sampai sekarang belum dijual nih, saran gue simpan aja dulu, tahan dulu, kita lihat sampai dia melakukan pantulan dari atas ya. Seperti ini dia melakukan double top ini. Yang itu nanti harganya kemungkinan akan jadi turun. Nah, kalau dia udah melakukan ini baru kita jual. Tapi kita jualnya sebelum dia turun ya tentunya. Dan kalau ini udah nyentuh harga 8.000, ini kalian udah aman nih untuk jual. Tapi kalau untuk sekarang kayaknya masih bisa di hold lebih dulu. Tapi kalau kalian mau sell sekarang juga nggak masalah sih, karena kalian udah tentunya udah dapat profit yang cukup lumayan lah ya. Kalau dari tadi siang yang ada di sini, ini sekitar malah bikin Fibonacci baru. Kita ukur itu
sekitar sekarang sudah 30% ya kalau dari tadi pagi yang udah gue bikin videonya di sini ini ya. Jadi itu untuk Doge dan kemudian untuk XRP bagaimana? Dan kalau kita tadi bikin Fibonacci dari sini untuk XRP, kemudian kita tarik di sini. Ya. Ini aduh. Kelihatan nggak harganya di sini? Gua zoom in dulu di sini. Karena tadi ada yang komentar nggak kelihatan untuk harganya. Di sini dia sekarang berada di 21.500. Dan di sini kalau kita lihat untuk harga dari XRP ini dia mengalami pantulan yang udah mendekati titik supportnya lagi. Di sini ya. Yang ini menunjukkan kalau kita sedang ada di downtrend dan prediksinya untuk kedepannya dia kalau kita lihat di candle selanjutnya nanti ya kita lihat dulu sekarang ini. Kalau misalnya nanti candle merahnya ini dia menembus si garis ini di angka 21.000 ini di bawah 21.000, itu kemungkinan untuk harganya dia akan masih bisa memantul lagi atau mungkin masih bisa turun ke bawah ya sekitar 60% sampai dengan 40% perbandingannya. Tapi untuk memantul lagi karena ini merupakan titik harmonic support ya atau support yang cukup kuat nih karena dia udah beberapa kali menjadi titik resisten dan juga titik support. Kemungkinan besar masih bisa naik ke atas setelah dia memasuki daerah di bawah 21.000 ini, kemungkinan besar ya. Karena nggak pasti, karena ini juga cuma prediksi. Tapi kalau misalnya mungkin dia nggak memantul jauh, kita bisa tarik triangle dari sini, kita bikin tarik garis aja seperti ini ya. Kemudian kita tarik garis supportnya di sini. Kita ikutin garis di sininya aja ya. Di sini. Nah, ini kita tebelin dulu biar kelihatan ya garisnya. Kita tebelin. Dan di sini adalah di 18.900, ini cukup rendah banget. Nah, kemungkinan untuk harganya kalau misalnya dia tembus ke bawah sini dan nggak melakukan pantulan atau mungkin malah terus ke bawah, ini kemungkinan harganya bisa membentuk bola seperti ini. Dia akan mantul ke sini, sini, dan kemungkinan besar baru akan breakout lagi ke atas, break up ya untuk patternnya. Tapi kita lihat dulu untuk candle selanjutnya ini masih belum menyentuh titik harmonic support ya. Jadi masih kemungkinan akan mantul dulu ke atas. Bisa ke sini dia baru ke atas lagi. Atau bisa juga langsung seperti ke atas gini ya. Kita lihat dulu untuk candle selanjutnya. Karena ini candlenya masih belum menunjukkan sesuatu yang pasti. Untuk kedepannya gimana. Kalau sekarang dia masih turun terus ya. Nah jadi itu aja untuk XRP dan juga Doge untuk sore hari ini ya. Doge masih berusaha untuk terus terbang. Jadi kita akan bahas koin yang namanya Bave. Yang websitenya ini bave.io atau Hotbit ya di sini namanya. Jadi untuk koin Bave ini merupakan koin yang baru bisa dibilang baru rilis banget nih. Karena dia belum belum listing baik di CMC Coin Market Cap maupun di CoinGecko ya. Untuk saat ini di saat video ini gue buat nih jam 5 ini. Tadi gue cari di Bave ini nggak ada, di sini juga nggak ada ya. Kalau Hotbit ini beda ya, kalau Hot ini beda koin ya. Jadi untuk koin Bave ini dia karakteristiknya mirip seperti koin yang kemarin gue bahas, yaitu ini nih. Nih. Ya itu SafeMoon. Dia mirip-mirip seperti itu untuk fundamentalnya. Dan kalau kita lihat di sini untuk harganya dia masih sangat murah ya di 0, terus ini nolnya ada 1, 2, 3, 4. 8 nol di belakang koma ya. Untuk harganya masih jauh sangat murah. Sementara kalau kita buka SafeMoon kemarin itu harganya kita lihat dulu sebentar. Ini dia masih ada 5 angka di belakang koma. Jadi untuk Bave ini dia masih jauh banget murahnya dibandingkan dengan SafeMoon ya. 3 angka di belakang koma.
masih berapa ribu persen untuk perbandingannya. Dan di sini untuk uh, total supply-nya dia sama seperti SafeMoon. Dia juga memiliki total supply di angka tadi ya ini 1 quadrillion, yang itu artinya 1.000 triliun ya. Dan dia ya ini mirip banget sih sama kayak SafeMoon kemarin, karena dia di sini ditulis 100% community driven, yang itu artinya developernya itu pada saat launching ini koinnya dia nge-burning semua koin yang dipegang oleh developernya. Dan itu artinya developernya juga dia nggak memiliki pengaruh harga yang cukup signifikan ya untuk harga dari Bave ini. Karena developernya sama-sama ikut launching, jadi dia nggak nimbun terlebih dahulu pada saat sebelum launchingnya. Dan kalau kita lihat di white papernya, di sini token yang udah di burn pada saat ini launchingnya, developer tokennya itu ada di angka 384 triliun. Jadi ini lebih banyak dibandingkan dengan SafeMoon kemarin. Kalau di SafeMoon sekitar 240-an tokennya yang di burn, yang punya developernya itu. Tapi untuk SafeMoon sekarang dia udah berada di sekitar 400 triliun untuk token yang udah di burn. Tapi kalau untuk Bave ini sekarang dia udah ada di 390 triliun ya. Jadi dia baru mau menuju ke 400. Tapi yang di sini dia membedakan Bave ini dengan SafeMoon itu ada di sini. Mana ya? Kita sabar, kita cari dulu. Oh ini. Dia memiliki mekanisme automatic burn, yang itu artinya pembakarannya itu dilakukan secara otomatis oleh developernya. Sementara kalau SafeMoon kemarin itu pembakarannya itu dilakukan secara manual oleh developer dan juga komunitasnya. Nah, jadi apa pengaruhnya automatic burn dan juga manual burn ini? Kalau menurut gue sendiri sih kadang untuk burn ini kadang berpengaruh terhadap harga dan kadang juga enggak. Jadi kalau untuk automatically burn ini dia seperti pemancing aja ya untuk harganya biar terus tetap naik. Sementara kalau seperti SafeMoon kemarin dia bisa mengontrol harganya agar dia tetap stabil. Jadi misalnya kalau harganya kira-kira sudah mulai downtrend atau mau menurun gitu, dia bisa melakukan burning agar supply dari tokennya itu sendiri menipis yang mengakibatkan harganya itu meningkat. Sementara untuk Bave ini dia menggunakan automatic ya. Jadi untuk burningnya dia nggak dikontrol manual ya oleh developer dan juga komunitasnya, tapi dia dikontrol secara otomatis. Dan di sini juga untuk token Bave ini dia sama-sama berdiri di atas network BEP20 atau Binance ya, atau ya BSC, Binance Smart Chain itu ya, sama-sama berdiri di atas BEP20, sama persis seperti SafeMoon yang kemarin udah gue bahas juga. Dan ini untuk holdernya ini masih sedikit banget, masih ada di angka 7.860. Nah, jadi untuk token Bave ini menurut gua token yang masih bisa dibilang kita belum bisa terlalu percaya dengan sepenuhnya dengan token ini karena holdernya juga baru sedikit banget. Nih gua nasihatin dulu wanti-wanti di awal nih, untuk holdersnya ini masih sedikit banget, masih di bawah 10.000. Sementara untuk SafeMoon kemarin dia punya holder di angka 500.000 lebih, jadi perbandingannya masih sangat jauh. Dan juga yang gue harus peringatkan itu untuk koin Bave ini dia belum listing di CoinMarketCap, di CoinGecko, bahkan di Hotbitnya aja dia masih rencana ya, yang dia baru listing itu April 20 alias besok ya. Jadi sampai sekarang gue bikin video ini koin Bave ini dia masih belum rilis di exchange manapun kecuali PancakeSwap aja, karena memang PancakeSwap itu fungsinya untuk menukar token BEP20 kita menjadi token yang lainnya seperti contohnya Bave ini.
Dan untuk kedepannya kira-kira gimana untuk koin Buffet ini? Kalau bagi gue pribadi, gue nggak terlalu menyarankan untuk kalian langsung invest dengan jumlah yang sangat besar ke token Buffet ini, karena mungkin kalian ngelihat dari SafeMoon kemarin ya, itu dia udah listing di beberapa banyak ya, seperti di CoinMarketCap dan juga CoinGecko, dan juga apa kemarin exchange-nya itu dia udah listing juga, jadi kalian udah bisa beli SafeMoon melalui USDT. Sementara untuk Buffet ini dia belum listing di mana-mana ya, baru besok. Jadi kalau misalnya mungkin kalian mau mencoba untuk invest di sini, saran gue jangan terlalu banyak karena ini token masih 50-50 ya, masih belum terlalu menjanjikan. Dan di sini juga dia masih belum listing ya. Ini juga untuk chart dari trading view-nya dia nggak ada di trading view, jadi kita harus ngeklik di sini ya. Dia ada di goswapchart.webapp ini, yang nggak tahu juga, gue baru tahu kali ini juga untuk chartnya, untuk live chartnya. Dan di sini memang terjadi peningkatan harga yang cukup signifikan ya kemarin, ini sekitar tanggal 18 ini. Ya tapi kalau misalnya kalian mau mencoba peruntungan kalian ya, untuk invest di koin Buffet ini sebelum atau sesudah dia listing di Hotbit ini alias besok jam 6 AM UTC, yang itu artinya jam berapa kalau di kita? Kita lihat dulu. Di UTC ini dia sekarang jam 10. Kalau kita sekarang jam 15. Berarti dikurang 7 jam ya, kurang lebih ya. Jadi untuk koin Buffet ini 6 AM dikurang 7 jam berarti jam 11 malam. Kita berarti nanti malam ya? Ya, berarti kita sekitar nanti malam jam 11 ya. Tanggal 19 ini dia akan listing di Hotbit. Hotbit. Apa ya? Websitenya apa? Hotbit. Gue juga sendiri belum pernah make sih Hotbit ini. Oh ya, hotbit.io bener. Sama seperti buffet.io. Nah jadi mungkin kalau gue pribadi, gue mau ngeliat dulu ke depannya gimana Hotbit ini setelah listing dari di websitenya Hotbit itu sendiri, harganya gimana. Kemungkinan juga masih bisa turun atau mungkin bisa menaik dengan drastis. Nggak masalah kalau gue mungkin ketinggalan kereta sedikit ya. Kemungkinan yang nggak terlalu tertarik juga gue untuk mengikuti koin seperti ini yang masih sangat muda banget. Baru 19 hari loh. Dia ini baru rilis sekitar 1 April. Ya. Baru 19 hari, belum genap 1 bulan untuk umurnya sendiri. Jadi gue sih gak masalah mungkin gue ketinggalan kenaikannya mungkin 1000% atau berapa, karena harganya juga masih sangat murah. Dan gak semua koin juga kalau dia listing itu akan mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Seperti contohnya kalau kita lihat di Binance, mungkin kalian juga ikutan ya. Dan kita lihat koin yang namanya TLM. Apa ya? Di mana ya? BTC. Gua lupa, kemarin ada di spot fiat TLM. Oh ya, ini di TLM USDT. Dan di sini kalau kita lihat di 1D, ya ini harga dari TLM ini yang sebelum dia listing di Binance itu harganya sekitar 90 ribuan atau $6 ya di sini. Dan lihat sekarang harganya di bawah $1. Jadi bayangin aja ini, kita pakein penggaris. Penurunan harganya itu mencapai 95%. Bayangin. Jadi buat kalian yang mungkin mau invest di koin token Buffet ini, menurut gua harus sedikit lebih hati-hati. Jangan tergiur dengan chart yang ada di sini ya, sehari naiknya 8%, 1 jam naik 8%, 24 jam naik 67% dan lain-lain. Ingat, resiko kalian sendiri yang tanggung. Gua di sini hanya mencoba menasihati. Tapi kalau kalian mungkin mau
ya. Untuk beli sekarang itu ya nggak masalah karena gue di sini cuma nasihatin sedikit aja menurut analisa fundamental dari gue. Jadi sekian aja video gue kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ingat, untuk trading di cryptocurrency ini memiliki resiko yang sangat besar. Jadi harus kalian lakukan analisa lebih mendalam secara pribadi. Dan video kali ini juga murni 100% dari analisa diri gua pribadi. Jadi nggak ada paksaan untuk kalian mungkin beli atau mungkin jangan beli. Semua itu keputusannya tergantung di tangan kalian. Kalau kalian untung ya kalian selamat lah ya. Tapi kalau kalian rugi, kalian sendiri yang akan menanggungnya. Jadi sekian aja dari gua, sampai ketemu di video selanjutnya. See you next time.